ke kelas A tadi. Pak. 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 Lempar kayaknya ke teman. Pak. Pak. Salah pencet saya. Bangga. Ya, Pak. Ada pesan recording in progress, saya pencet live meeting, habis lah, keluar. Soalnya kira tadi, Bapak prank tadi, Pak. Hah? Kami kirain Bapak mau memprank kami tadi, Pak. Soalnya ketika masuk tadi ada Pak Yuliasri, saya langsung live meeting kan. Ini kan masih terbawa dengan suasana dengan Pak Yuliasri, saya live meeting beberapa kali. Mulai jam berapa tadi Pak Angga? Tadi dengan Pak Eri mulainya jam 2 lewat, Pak. Harusnya kan jam 1:30, Pak. Karena tadi Pak Eri ada lagi di perjalanan, Pak. Jadi agak telat mulai kuliah tadi, Pak. Makanya selesainya lewat telat, Pak. Iya, iya, iya. Saya sempat tanya Bu Dona, kelas A ini jam 4 ada nggak untuk saya? Katanya ada, berarti benar nih. Ada, Pak. Kami masih semangat, Pak. Dengan Bapak, Pak. Ya, saya ingin konfirmasi, jangan-jangan Bu Donanya salah ngasih jadwal gitu kan. Rupanya ya udah saya tunggu dah kalau gitu. Ini masih ada yang belum gabung ya, Pak Angga? Mungkin lagi proses, Pak. Lagi proses join, Oh, Pak. Ya, Pak. ya. Apa kita mulai aja, Pak, kalau Bapak berkenan, Pak. Baik, saya coba cek daftar hadir dulu. Yang sudah hadir, Assalamualaikum, ada Bu Susi. Sehat, Bu Susi? Waalaikumsalam, Pak. Hadir, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah, sehat. Baik, Pak Angga juga sudah hadir. Pak Angga selalu hadir nih. Ya, berikut. Assalamualaikum Bu Naimah. Sehat, Bu? Waalaikumsalam, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah, Ibu. Semangat ya, Bu. Kuliah dari pagi nih, Bu ya? Iya, Pak. Oh, Iya, Pak. berarti udah di penghujung energi nih. Mudah-mudahan Tapi semangat tetap, Pak. masih ya. Masih, insya Allah. Baik. Berikutnya, Ibu Riri. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat. Ibu kok ada di Jakarta? Kan ada kegiatan ya, Bu? Domisili, Pak. Oh gitu ya, ya. Oh, Iya. oke. Bu Riri di Jakarta ya. Iya. Oke. Berikutnya Bu Wiwit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Sehat, Bu? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang saya dengar senyum dan ketawa Ibu. Ini berarti masih semangat. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Masih semangat ya. Berikutnya Ibu Lady Marsia Carta. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Sehat ya, Bu? Sehat, alhamdulillah, Pak. Sehat dan bersemangat. Baik, baik. Mudah-mudahan saya ikut semangat juga nih. Berikut Pak Ridwan. Assalamualaikum, Pak Ridwan. Pak Ridwan ini lagi ngisi kotak infak kayaknya. Baik, kita cek lanjut dulu Pak Ridwan. Kayaknya lagi ngurus kotak infak. Oh ya, sini ya. Ya, sehat Pak Ridwan. Siap. Siap Pak ya. Semangat ya. Baik, berikutnya Bu Putri. Assalamualaikum Ibu Putri. Waalaikumsalam, Pak. Selamat sore, Pak. Sore. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak sehat juga, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Sehat selalu. Baik, Pak Roni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Selamat sore, Pak. Sehat ya, Pak? Masih di kantor, Pak, ini hari Minggu? Kantor camat? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Ya, baik. Saya masih kerja di kantor.
Oke, kita lanjut. Assalamualaikum Bu Suryaneti. Waalaikumsalam Pak. Sehat Bu? Bu Suryaneti sehat ya? Alhamdulillah. Ini layar saya ini kok agak silau. Kemudian Ibu Eliza Magdalena. Ya Pak, alhamdulillah Sehat Bu? sehat Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Batu Kambing ya Bu? Pak di Batu Kambing Pak. Iya, saya ingat nih. Tetangga Bawan ini ya. Ya, baik. Berikutnya Bapak Devri. Assalamualaikum Pak Dev. Sehat Pak? Waalaikumsalam Pak. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Baik. Siapa lagi? Ibu Mulia. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Pak. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Baik. Berikutnya Ibu Teti Desmayanti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Sehat Ya. Pak. Alhamdulillah Ibu. Ibu sehat? Apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Berikutnya Ibu Nailil Fiza. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat Ibu. Lanjut Ibu Sinta Lovinasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Ini Ibu serius nih ya? Perangkatnya lengkap. Siap Pak. Iya. Sudah tinggal pakai ini apa namanya? Pemancar sudah langsung bisa siaran ini. Siap Pak. Iya. Kita bikin podcast nanti Pak Angga. Podcast. Ya Pak. Iya. Ya Pak. Ibu Sinta ini apanya nanti? Reporternya. Siap ya Bu ya? Nanti kalau diminta jadi reporter. Siap Bapak insya Allah. Sambil belajar. Iya. Baik. Berikutnya Ibu Rafika. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Sehat ya Bu? Sehat Pak. Alhamdulillah Bapak sehat Ya, Pak. Alhamdulillah. Ini bertanya kesehatan lebih penting ini kalau kuliah kita diskusi udah selesai ya Pak ya. Yang penting sehatnya dulu. Baik, Ibu Rindriani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ririn Indriani Pak. Iya. Ya. Sehat Pak, Ibu. Alhamdulillah sehat Pak. Makasih Pak. Ya, Ibu Rin. Bapak Despajri. Assalamualaikum. Pak, Waalaikumsalam Pak. Ini saya harus miring ya. Udah. Horizontal tadi ya. Sehat Pak ya? Sehat Pak, alhamdulillah Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Saya juga sehat Pak. Berkat doa Bapak. Alhamdulillah Pak. Baik. Berikut Pak Novialdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya, gimana nih Pak? Kayaknya lagi berat mikir nih. Lagi kurang fit Pak. Iya Pak. Jauh pandangan ke atas langit nih kayak. Iya. Izin nanti off cam Pak. Ya, boleh. Silakan. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Fadrizal. Assalamualaikum. Pak Fadrizal. Waalaikumsalam Pak. Ya. Ini saking semangatnya di mobil juga tetap kuliah ya. Oh, kita Pak, ini kebetulan tadi ada acara anak Pak mendampingi anak kegiatan Pak. Jadi ini biar pulang Pak. Ya. Hati-hati Bapak membawa kendaraan. Silakan lanjut ya. Baik. Berikutnya Bapak Muhammad Ridwan. Ini kayaknya beriringan ya, konvoy nih Pak Fadrizal sama Pak Ridwan. Pak Ridwan, Assalamualaikum. Ya. Pak Ridwan mungkin sedang konsentrasi nyetir. Oke. Sudah hadir Pak ya? Saya catat ini Pak Ridwan. Berikutnya. Iya Pak. Iya, baik.
Pak Niko Fernando. Assalamualaikum Pak Niko. Waalaikumsalam Pak. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak. Alhamdulillah sehat Bapak. Sebagaimana terlihat di layar. Ya. Baik, siapa lagi? Ibu Suryaneti sudah belum? Sudah ya? Ibu sudah. Sudah Pak. Baik. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya masih sedikit batuk. Baik. Sabtu kemarin ada kelas juga di UIN sampai sore. Ini proses penyembuhan sehingga agak lama batuknya. Pak Suwardi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Bapak di mana nih Pak ya sekarang? Posisi ada di rumah Pak. Oke. Payakumbuh atau Agam Pak ya? Agam Pak, Tetang Kamang. Oh, Kamang ya, oke. Iya Pak. Dekat Bukit Tinggi ya. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Agung. Apa kabar Pak Agung? Waalaikumsalam Pak. Kabar baik Pak. Alhamdulillah. Ya, Pak, ya. Semoga Bapak juga baik Pak. Amin. Terima kasih. Kabarnya. Ini pakai baju merah ini. Ya Pak, biar panas Pak. Rupanya hujan Pak. Biar panas sampai sore, rupanya hujan kiranya Pak. Wah, Nggak Bukit Tinggi mempan. hujan ya? Bukit Tinggi barusan hujan Pak. Iya. Iya. Barusan. Selalu nih Bukit Tinggi setiap Sabtu Minggu hujan kayaknya. Iya Pak. Oke. Iya Pak. Cuman lokal Pak, nggak menyeluruh Pak. Oh gitu. Iya. Khusus Wilayah-wilayah. Bukit Tinggi ini berarti ya. Khusus. Baik, Bapak, kita lanjut lagi. Siapa lagi? Ibu Enda. Assalamualaikum, Bu Enda Arna. Sehat, Ibu? Bu Enda, apakah mendengar suara saya? Bu, kayaknya terhalang. Baik, siapa lagi? Pak Agung sudah. Ibu Andini, Assalamualaikum, sudah hadir? Bu Wiwit sudah. Siapa lagi? Siapa lagi? Mohon informasi yang belum. Pak Niko sudah. Ibu Yunita Sari. Assalamualaikum Ibu Yunita. Waalaikumsalam Pak. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Wah, lagi di kendaraan juga ini. Iya Pak. Arah kemana Ibu sekarang? Dari Padang Pak, mengunjungi orang tua Pak. Lihat orang tua. Oh gitu ya. Mau ke Bukit Tinggi. Pulang Bukit Tinggi ya. Oke. Iya Pak. Jadi Bu, biasanya di dekat air mancur itu ramai. Iya Pak. Yang sedang mandi. Ya baik. Berikutnya, Assalamualaikum Pak Yunilson. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Pak. Alhamdulillah. Sehat Ya, Pak. Alhamdulillah. Baik Bapak, selalu semangat ya Pak ya. Iya Pak. Baik. Berikutnya, Assalamualaikum Ibu Larafia Nendri. Waalaikumsalam Pak. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih Pak. Agak berat nih suaranya. Lagi hujan Pak. Di sini jadi kurang suaranya Pak. Oh gitu. Hujan di luar Bu, di dalam hujan juga. Ya baik. Pengaruh gitu ya, suasana dingin di luar masuk ke rumah mungkin ya. Baik. Ya. Makasih Bu. Siapa lagi? Ibu Selvika sudah hadir? Pak Riki sudah? Siapa Pak Angga yang belum? Bu, Bapak Nur Faizin? Pak Nur Faizin? Belum join Pak. Pak Nur Faizin Pak. Belum ya? Belum Pak. Pak Iksan? Belum juga. Belum juga Pak.
Pak, ini siapa? Ibu Lea Suherman. Ibu atau Bapak ini, Pak Angga? Ibu Lea, Pak. Belum juga kayaknya, Pak. Oh, belum. Ya, Pak. Ya. Pak Jeki, Bu Iberta, Bu Flori, Bu Pak Fiori, Pak. Ya, Pak Flori. Fiori ya? Iya, Pak. Belum, Pak. Belum juga. Belum, Pak. Tadi juga dari awal belum nampak, Pak. Oke, oke. Ibu Andini belum juga ya, Pak Angga? Bu Andini izin, Pak. Ada dinas luar, Pak. Oke, baik. Kalau begitu mungkin kita bisa mulai perkuliahan kita sore ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min Ada Mas Haji berhenti dah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala karena sore hari ini kita kembali diizinkan untuk bertatap muka melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah hukum bisnis. Setelah mungkin dari pagi tadi Bapak Ibu mengikuti perkuliahan bersama Bapak-bapak dosen yang lain, mudah-mudahan sore ini masih tetap bersemangat ya bersama dengan saya. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesi sore ini merupakan kelanjutan dari pembahasan kita pada tanggal 14 Mei yang lalu, karena pada pertemuan tersebut sesi kita hanya ada satu, sehingga ada satu sesi lagi untuk topik bahasan tentang hukum kontrak ya. Sedangkan 28 Mei kita sudah menyelesaikan topik bahasan tentang hukum ketenaga kerjaan. Nah, bagian terakhir ini kita akan melanjutkan lanjutan dari pembahasan kita tentang hukum kontrak. Kalau tidak salah, minggu lalu kita sudah menyelesaikan tentang syarat-syarat sahnya kontrak ya, Bapak Ibu sekalian. Benar ya? Benar. Baik. Supaya nanti bisa nyambung diskusi kita, pembahasan kita di bagian lanjutannya, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang bisa mereview sedikit terkait dengan syarat sahnya kontrak atau perjanjian ini. Silakan, ada? Mungkin di mana diaturnya atau apa saja yang merupakan syarat sahnya kontrak. Ada nggak yang masih ingat? Ibu siapa nih? Ya, kalau gitu saya coba tanya nih. Siap-siap ya. 13-20 KUHP, Pak. 13-20 KUHP. Baik. KUHP, Pak, Ibu, hati-hati. KUHP ini ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini yang KUHP ini yang mana? Yang perdata, Pak. Ah, perdata. Kalau dia KUH perdata berarti KUH perdata yang tepat penyebutannya, karena kalau KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Jadi, itu perlu kita bedakan supaya nanti tidak timbul salah pemahaman dari orang yang mendengarkan apa yang kita baca. Baik, 13-20 KUH Perdata. Kalau boleh tahu isinya? Bu Teti, apa saja Bu? Isi 13-20 KUH Perdata, Bu? Pertama, Syarat. sepakat mereka yang mengikatkan diri. Ya. Kedua, kecakapan para pihak. Ya. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Ya. Dan yang keempat,
kausa atau sebab yang halal, Pak. Baik. Pertanyaan saya, Bu, mana yang satu yang merupakan syarat objektif, Bu? Dari 4 itu. Satu saja. Sepakat mereka yang Ya, Ibu? Yang merupakan syarat objektif. sepakat mereka yang mengikatkan diri, Pak. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. Oke. Kalau Bu Lady Marsya, mana yang merupakan syarat objektif dari 4 yang disebutkan Bu Teti? Ada, Bu? Dari 4 itu yang objektif ya, objektif. Adanya kesepakatan kedua belah pihak, Pak. Kesepakatan, ya berarti ini hampir sama dengan yang disampaikan Bu Teti. Ya, sepakat. Itu syarat objektif. Baik. Saya lanjut lagi. Kok Ibu terus nih? Pak Devri lah, Pak Devri. Pak Devri, yang syarat objektif yang mana, Pak? Dari 4 itu, satu saja. Ada sepakat, ada cakap, ada suatu hal tertentu, kemudian kausa atau sebab yang halal. Yang mana satu yang merupakan syarat objektif? Suatu hal tertentu, Pak. Satu hal tertentu. Ya. Jadi ini ada jawaban yang masih belum bisa membedakan mana yang objektif, mana yang subjektif. Ya. Jadi kalau sepakat itu kan berhubungan dengan orangnya, subjeknya. Maka kalau itu berarti berkaitan, itu adalah syarat subjektif. Ya, Bapak Ibu sekalian, yaitu sepakat para pihak itu subjek. Kemudian cakap para pihak itu juga subjek. Itu syarat sahnya kontrak atau perjanjian dari segi subjeknya. Ya, jangan sampai lupa. Suatu hal tertentu itu objek, ya. Halnya, kan berarti substansi atau materi yang disepakati oleh para pihak. Ya. Kemudian yang satu lagi, kausa atau sebab yang halal, itu juga merupakan syarat objektif. Ya. Nah, kemudian berikutnya, mana syarat yang kalau tidak terpenuhi itu akan mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum? Bu Putri, silakan. Mungkin bisa mereview. Dari 4 itu, mana yang berakibat batal demi hukum kalau tidak terpenuhi? Bisa, Bu? Ini Belum, walaupun Pak. Belum. ya, belum ya. Belum, Pak. Ini mungkin tadi diskusinya sama Pak Eri berat mungkin ya, sehingga ya Pak enggak. Oke, Pak Agung, gimana Pak Agung? Mana yang satu saja Pak dari 4 ini, mana yang berakibat batal demi hukum kalau tidak terpenuhi? Yang mana satu? Mungkin yang subjektif itu Pak, yang kesepakatan kedua belah pihak. Itu akan mengakibatkan batal demi hukum ya kalau tidak terpenuhi. Ya. Ya. Syarat subjektif tidak terpenuhi akan batal demi hukum. Baik, kita terima pendapat dari Pak Agung. Ibu Susi, gimana Bu? Mungkin berbeda sama? Mungkin berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pak. 12 Sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 KUHP. Yang penyataannya di dalam sesuai dengan tertera di undang-undang, Pak. Jadi itu yang dirubah. Maaf Pak kalau salah.
Enggak salah, Ibu. Jadi yang Undang-Undang 12 2011 ini tentang apa, Bu? Kalau boleh tahu. Itu sudah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, nomor 13 tahun 2013, nomor 13 tahun 2013. Ya. KUHP. Oh, KUHP. Ya. Kalau yang Undang-Undang 12 2011 itu tentang KUHP juga. Kan diubah, berarti itu Ya, kan. dirubah. Undang-undang barunya, Pak. Baik. Jadi ini kan tadi ada 4 syarat sahnya perjanjian. Ini masih dengan Bu Susi ya. Ada 4 syarat sahnya perjanjian. Syarat itu ada yang syarat subjektif, ada syarat objektif. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, mana yang kalau tidak terpenuhi syarat-syarat ini, kemudian mengakibatkan perjanjian atau kontrak itu batal demi hukum. Nah, yang mana satu, Bu? Oh, yang batal secara subjektif, Pak. Karena dalam subjektif itu kesepakatan orangnya ada membuat tanda tangan di dalam surat perjanjiannya, Pak. Ya. Berarti ini mendukung Pak Agung ya, pendapat Pak Agung. Sama. Jadi kalau syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Ya. Oke. Ibu Naimah, mungkin? Yang kausa atau sebab yang halal, Pak. Kausa atau sebab yang halal. Ya. Ya. Ada lagi kira-kira yang lain yang berbeda? Mana lagi? Jadi ada satu lagi yang akan mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum kalau tidak terpenuhi. Suatu hal yang tertentu bisa juga, Pak. Suatu hal yang tertentu. Oh, suatu hal tertentu. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, ini ya apa namanya? Memang perlu kita ulang kembali gitu ya, pembahasan kita minggu lalu ya. Kembali kalau kita lihat ketentuan di dalam pasal 13, pasal 1320 KUH Perdata itu menyebutkan ada 4 syarat sahnya perjanjian ya. Jadi 4 syarat ini menjadi dasar untuk menyatakan perjanjian atau kontrak itu sah. Nah, perjanjian atau kontrak yang sah itu akan berlaku menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Coba kita perhatikan kembali. Saya buka dulu, mohon izin untuk membuka screen yang sudah kemarin dikirimkan. Kita coba lihat lagi. Di dalam 4 syarat itu, Bapak Ibu sekalian, itu dibagi menjadi 2 kelompok saja, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Ya. Mana ini? Screen-nya ini. Oke, di sini aja. Syarat subjektif ada 2, syarat objektif ada 2. Mana yang syarat subjektif? Yang tadi Bapak Ibu sebut. Sepakatnya para pihak, ya, kemudian cakapnya para pihak yang membuat perjanjian, itu syarat subjektif. Kemudian syarat objektif ada 2 juga, yaitu kausa yang halal dan sebab atau hal tertentu, atau suatu hal tertentu dan kausa atau sebab yang halal. Kedua syarat subjektif dan syarat objektif ini punya implikasi yang berbeda kalau tidak terpenuhi dalam satu perjanjian. Ya. Syarat subjektif kalau tidak terpenuhi maka akan membuat perjanjian itu dapat dibatalkan atau voidable. Nah, itu istilahnya. Voidable, dapat dibatalkan. Tetapi untuk syarat objektif, mana yang syarat objektif, yaitu hal tertentu dan kausa atau sebab yang halal,
itu akan mengakibatkan perjanjian atau kontrak itu batal demi hukum. Nah, kira-kira tadi ada nggak yang menjawab dengan benar pertanyaan tentang syarat-syarat yang membuat perjanjian atau kontrak itu batal demi hukum? Maaf, Bapak Ibu, suara saya terdengar nggak ini? Terdengar, Pak. Terdengar, tapi saya tapi screen-nya belum kelihatan ya. Ini masih loading ini. Baik, Belum, Pak. Ya, kita lanjut dulu. Jadi diulangi Bapak Ibu sekalian. Syarat objektif mengakibatkan batal demi hukum kalau tidak terpenuhi. Nah, mana yang syarat objektif? Suatu hal tertentu atau kausa yang halal. Jadi kalau hal tertentunya tidak jelas atau yang diperjanjikan itu hal yang tidak halal, maka perjanjian yang dibuat itu akan batal demi hukum. Batal demi hukum berarti perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Konsekuensi dari batal demi hukum. Sedangkan yang syarat subjektif itu berkaitan dengan orang-orang atau pihak-pihak yang membuat kontrak atau perjanjian. Kalau tidak terpenuhi, itu akan mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Nah, ini kalau kita melihat bagaimana wujud dari syarat-syarat ini dalam praktek, dalam implementasinya, ketika para pihak itu membuat kontrak atau perjanjian, kita lihat misalnya yang sepakat tadi, ya, sepakat itu dibuktikan dengan adanya ya keinginan yang sama dari dua pihak untuk membuat satu perjanjian. Ya. Kemudian kalau perjanjian itu dibuat karena ada paksaan atau ada tekanan, ada penipuan, maka dia tidak memenuhi syarat subjektif yang berupa kesepakatan para pihak. Ya. Ada kemarin diskusi di kelas lain. Kadang-kadang kan ada kasus-kasus Bapak Ibu sekalian, kasus-kasus pidana, tindak pidana ringan. Ini kok tidak bisa loading ya? Sebentar. Ini masalah. Tindak pidana ringan itu kan sekarang ada kecenderungan diselesaikan dengan proses damai. Ya, melalui mekanisme restoratif justice namanya. Jadi kalau tindak pidana itu misalnya pencurian, ya maling ayam atau pencurian alat-alat kantor dan segala macam, itu biasanya penegak hukum akan mendorong diselesaikan secara damai. Nah, itu kan nanti dituangkan dalam surat perdamaian. Tapi kalau itu dilakukan di kantor polisi, itu bisa saja kemudian unsur kesepakatan para pihak ini menjadi tidak terpenuhi. Karena kalau di kantor polisi itu kan ada suasana yang agak yang membuat para pihak itu tidak bebas dia. Iya kan? Ada rasa tertekan ya kalau di kantor polisi. Itu juga bisa mengakibatkan kesepakatan itu tidak terpenuhi. Gitu. Jadi harus di tempat yang bebas, ya kedua pihak ini. Kemudian ketika mereka melakukan kesepakatan itu tidak dalam keadaan tertekan, tidak di bawah todongan pistol misalnya, atau di bawah ancaman. Maka kalau itu terjadi, kesepakatan itu tidak terpenuhi. Ya. Kalau itu dilakukan dan bisa dibuktikan adanya paksaan atau tekanan, maka perjanjian itu tidak memenuhi syarat subjektif sehingga dapat dibatalkan. Nah, itu yang kesepakatan para pihak. Ini agak hang nih apa saya. Pak izin bertanya dikit boleh Pak? Ya silakan. Ini monitor saya gelap ini Pak. Oke silakan Pak Agung. Ya. Berarti di sebuah kontrak itu Pak, ya, lebih baik kalau sempurnanya kita mempunyai subjektif dan objektif berarti Pak. Kekuatannya baik. Pak. Ada 4 itu gitu Pak. Oke. Dalam setiap kontrak harus ada itu atau enggak gitu ya Pak ya? Sebaiknya ya. Bagaimana Pak ya? Harus ada. Baik. Kira-kira Bapak Ibu bisa merespon yang
ditanyakan Pak Agung, Pak. Apakah kalau kita membuat kontrak, syarat subjektif dan objektif ini harus terpenuhi semua sebaiknya, atau justru harus terpenuhi? Kalau sebaiknya kan berarti boleh enggak, gitu. Atau harus dipenuhi semua? Gimana kira-kira? Ya. Oh, memang keduanya syarat objektif dan subjektif tadi untuk kontrak memang harus dipenuhi, Pak. Karena di dalam itu kalau keduanya udah mengikatkan berarti udah undang-undang bagi kedua belah pihak, Pak. Ya. Ada lagi? Ini harus, nih kalau menurut Ibu tadi harus dipenuhi keduanya. Izin Pak. Ya, silakan Pak. Kalau menurut saya juga sama seperti kata Bu Mia, keempat unsur ini juga harus ada ya Pak. Karena ini pengalaman juga Pak. Sedikit pengalaman, ada pengalaman saya ada investasi, dan investasi itu ada surat kontraknya juga nanti ditandatangani Pak, gitu kan, waktu itu. Dan ada kayak beliat investasinya, gitu kan, secara kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak kan kita udah bikin tuh Pak kontraknya kan, berbunyi dan ada akadnya, bunyi-bunyi dan kesepakatan dalam pembuatannya udah sesuai Pak. Tapi ketika saya menemui problem permasalahan dan tidak sesuai dengan perjanjian kontrak tersebut dibayarkan, kita melaporkan Pak, gitu kan, pihak ke polisi. Yang terjadi adalah hal yang poin ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Ternyata perusahaan ini tidak memiliki akta pendirian, berarti perusahaan ini dianggap bodong dan seluruh kesepakatan perjanjian saya dianggap batal demi hukum waktu itu Pak. Jadi saya kehilangan apa jadinya Pak? Jadi rugi ya? Ya, rugi waktu itu. Itu berarti subjeknya yang nggak jelas. Subjeknya ya Pak ya? Atau kata polisi tadi batal demi hukum ya Pak? Ya, kata polisi waktu itu ini batal demi hukum. Kan saya katakan di perjanjiannya yang bertanggung jawab apapun yang terjadi pada investasi ini, si perusahaan bertanggung jawab untuk mengganti kan itu Pak. Pas kita mau nuntut itu, polisi bilang ini surat ini tidak berlaku karena ini batal demi hukum katanya. Ya. Kalau boleh tahu sebabnya apa dikatakan batal demi hukum? Karena subjeknya yang nggak jelas atau apa Pak? Karena dikatakan ini kami minta legalitas perusahaannya ada tidak ada. Ternyata tidak memiliki akta, tidak ada izin operasinya, dan tidak ada, dianggap bodong perusahaannya Pak. Jadi maka apa gunanya perjanjian atas nama perusahaan itu pun tak ada katanya. Iya. Perusahaannya nggak ada ya? Ya, secara administrasinya nggak ada perusahaan itu. Jadi hanya namanya aja yang ada gitu Pak. Tapi di saat itu Pak. Tidak ada pihaknya berarti? Ada. Waktu kami pergi waktu itu pengalaman saya ketemu sama yang mengaku sebagai direkturnya, yang mengaku sebagai komisarisnya, yang mengaku sebagai tim ininya, ada Pak itu. Tanda tangan ya? Ada kantornya waktu itu Pak. Oh, tapi setelah berjalan hilang ya? Ternyata tidak sesuai dengan isi perjanjiannya. Berjalan beberapa waktu, dia katakan dia kolaps perusahaannya, dan kita kan sesuai perjanjian kita ngambil presentasi yang paling kecil karena dia dengan presentasi paling kecil itu dia yang bertanggung jawab untuk apapun risiko yang terjadi kan itu Pak, gitu kan. Kita minta sesuai isi perjanjian tadi gitu kan. Nah, mereka mengelak gitu Pak. Jadi itu kita bawa ke ranah hukum, dihukum ternyata pas di penyidikan pasti kita ternyata surat perjanjian Bapak ini tidak ada gunanya katanya. Surat perjanjian Bapak ini nggak ada gunanya karena ini batal demi hukum Pak, kata polisi waktu itu Pak. Ya, ini memang sebenarnya lebih bagus kontrak Bapak ini kita lihat nih hari sore ini terlihat sehingga kita bisa membuat analisis apakah perjanjian ini tidak memenuhi syarat subjektif atau objektif ya. Karena kalau dikatakan perjanjian itu batal demi hukum itu kan berarti syarat objektifnya tidak terpenuhi.
kalau dia batal demi hukum. Tapi kalau subjeknya tidak jelas, misalnya tidak ada akta pendirian, kemudian alamatnya mungkin tidak ditemukan, itu berarti syarat subjektifnya tidak terpenuhi. Kalau itu bukan batal demi hukum, tapi dapat dibatalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masalah yang Bapak sampaikan itu sebenarnya berhubungan dengan akibat bila salah satu pihak itu tidak menjalankan kewajibannya, ya kan? Iya, Itu kan Pak. berarti salah pihak perusahaan ini tidak menjalankan kewajibannya, gitu kan? Iya. Nah, untuk masalah perjanjian itu adalah masalah perdata. Nah, kalau masalah perdata itu urusannya memang tidak dengan polisi, gitu. Tidak ada urusannya dengan polisi. Perdata itu urusannya dengan para pihak. Kalau nanti tidak bisa diselesaikan, itu ujungnya nanti ke pengadilan, digugat secara perdata, Pak. Nah, kalau ke polisi itu mungkin karena ada penipuan atau ada paksaan, jadi unsur pidananya berkaitan dengan hal-hal yang memang bagian dari tugas polisi. Tapi kalau salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, itu sebenarnya memang bukan tanggung jawab polisi, itu bukan tugas polisi untuk menyelesaikannya. Karena itu masalah Tapi memang itu Pak, kayaknya waktu itu saya salah ngambil sikap juga waktu itu Pak ya. Jadi polisi ini lebih mengarahkannya ke 378 gitu. Lebih ngarahnya ke situ terus gitu kan. Setiap pertanyaan diarahkannya ke sana jadinya Pak. 378 itu apa? Penipuan. Penipuan ya Pak. Iya. Setelah selesai itu tuh kita orangnya kan secara kalau pidananya mereka kena Pak gitu kan. Putusannya kurungan kan Pak gitu kan. Tapi secara kerugian ya nggak balik nggak apa lagi Pak gitu. Oke, ini kasus yang bersangkutan memang dihukum ya? Iya Pak. Oke, berarti benar. Jadi kan memang yang diurus polisi itu adalah penipuannya. Iya Pak. Nah, yang perdatanya itu kerugian yang Bapak alami itu memang tidak akan kembali dengan proses pidana yang dia jalani gitu. Kalau penipuan dia menjalani hukuman. Ya. Saya urusan. Nah, untuk yang Bapak dirugikan itu kan masalahnya perdata. Ya. Nah, kalau masalah perdata tidak ke polisi, tapi harus digugat gitu. Bapak pernah melakukan itu nggak? Pernah menggugat perusahaan ini belum? Belum pernah. Belum. Ya. Kejadiannya masih sudah lama Pak? Sudah 3 tahun lebih Pak. 3 tahun dan itu masih ada, perusahaannya masih ada? Perusahaannya udah nggak ada lagi Pak. Jadi selesai itu ini kan karena berkaitan waktu itu Pak kan. Salah satu yang menjadi direksinya itu salah satu kepala kantor kas bank swasta yang ada lah Pak itu kan. Jadi semuanya kena itu waktu itu dikenakan hukuman kan, kurungan semuanya. Habis itu udah hilang aja semuanya lagi. Mereka udah terhukum semuanya seluruh apanya. Oh, setelah dihukum semuanya hilang, tutup perusahaannya. Ya. Oke. Baik Bapak, ini jadi memang ini masalah yang kita bahas ini dia memang ada 2 aspek hukum kan di situ. Walaupun awalnya itu ada perjanjian, tapi kemudian ada aspek hukum lain selain hukum perdata. Perjanjian itu adalah aspek hukum perdata. Tapi yang dia menipu itu pidana. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau menuntut ganti rugi, itu tidak bisa kita dapatkan ganti rugi itu dengan memproses dia karena melakukan penipuan. Karena kalau penipuan kan ujungnya dia dipenjara. Sudah selesai. Yang ganti rugi nggak bisa didapatkan melalui proses hukum pidana. Jadi dia harus digugat gitu. Perusahaan ini harus digugat secara perdata. Tapi kalau misalnya perusahaan sudah nggak ada ya kemana mau diajukan gitu kan? Iya Pak. Apalagi karena ini mungkin kasusnya sudah lama. Tapi jadi kalau misalnya dalam satu perjanjian salah satu pihak itu tidak melaksanakan kewajiban, itu yang kemudian dalam teori itu disebut dengan wan prestasi. Ya. Wan prestasi. Nah, kita coba
bahas di sana. Ini saya masih punya masalah nih. Saya terlihat Pak ya, saya nggak bisa lihat Bapak Ibu karena layar saya gelap ini sekarang. Ada Pak. Lihat, Pak. Tidak. Ada ya, saya coba sambil membuka perangkat yang lain dulu. Atau Angga bantu aja Pak, slide-nya Pak. Ya? Angga bantu aja Pak, slide-nya Pak. Apanya? Slide-nya Angga bantu aja di share screen ke teman-teman Pak. Oh gitu ya? Ya, Pak. Boleh Pak. Oke, baik Pak Angga. Tapi saya nggak merasa nggak sip nih kalau nggak lihat wajah Bapak Ibu sedang. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting Bapak lihat saya ya. Ya baik, Pak Angga ini tolong slide yang ini soal sahnya tadi. Oke, sebelum sampai ke masalah yang Bapak, saya mohon maaf tadi Pak siapa ya yang menyampaikan masalahnya itu? Pak siapa Pak Angga? Devril. Pak Devri, oke. Jadi sebelum sampai kita membahas itu, karena itu adalah bagian yang akan kita selesaikan juga sore ini. Untuk syarat tadi, ya ketika ditanya tadi sama Pak Agung, ini syarat subjektif dan objektifnya apakah sebaiknya dipenuhi atau harus dipenuhi? Jawabannya harus dipenuhi. Kenapa? Karena kalau tidak dipenuhi, kalau syarat subjektif tidak terpenuhi, itu bisa dibatalkan. Salah satu pihak bisa meminta untuk dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif. Ya. Kemudian kalau syarat objektifnya tidak terpenuhi, itu batal demi hukum. Nah, jadi kedua-duanya akan berakibat perjanjian itu nggak ada gunanya kalau tidak terpenuhi, baik subjektif maupun objektif. Jadi kalau ada pertanyaan, ini syarat ini untuk dipenuhi atau enggak? Untuk dipenuhi dan harus dipenuhi. Ya. Nah, menurut saya kasus Pak Dev tadi itu sebenarnya bukan apa namanya, ya. Itu ketika ada penipuan berarti ada masalah subjektifnya. Subjeknya melakukan penipuan, gitu kan. Jadi kalau subjeknya melakukan penipuan, maka ujungnya itu perjanjian itu bisa dibatalkan, bisa kita minta untuk dibatalkan. Ya, tentu dengan menuntut kerugian yang ditimbulkan. Ya. Jadi harusnya Pak Dev ini kuliah hukum bisnis ini 4 tahun yang lalu ketika sedang punya kasus, sehingga ketemu dengan saya ada jalan keluarnya, gitu kan, apakah digugat secara perdata atau dilaporkan ke polisi. Tapi yang jelas kalau dalam satu perjanjian itu ada unsur paksaan atau penipuan, maka itu tidak memenuhi syarat subjektif. Salah satu pihak melakukan penipuan, itu syarat subjektifnya tidak terpenuhi karena kesepakatannya dilakukan karena ada unsur penipuan. Jadi tidak sepakat sebenarnya. Ya, syarat kesepakatan tidak terpenuhi. Baik, mohon bantuan Pak Angga untuk yang masalah yang Pak Dev tadi. Di slide yang ke-17. Slide yang ke-17. Sudah Pak? Ini Pak. Apa tuh judulnya? Dosa atau sebab yang halal. Bukan Pak. Bukan, yang one prestasi. Oh, Pak. Ya, slide 17 kan? Ya Pak, ini Pak. Oke, nah, yang one prestasi. Nah, ini kita bahas ini yang cerita Pak Dev tadi. One prestasi itu kapan terjadi? Ya, kalau syarat subjektif dan objektif tadi itu sudah aman, itu terpenuhi semua. Jadi perjanjian atau kontrak jalan, ya kan? Mengikat layaknya undang-undang bagi kedua pihak. Nah, dalam perjalanan itu bisa saja salah satu pihak itu tidak menjalankan kewajiban yang sudah disepakati. Tadi Pak Dev tadi misalnya apa? Apa yang tidak dijalankan oleh perusahaan? Misalnya dia tidak ya, tidak membayarkan bagi hasilnya itu. Tidak membayarkan bagi hasil yang menjadi hak dari Pak Dev misalnya kan. Nah, sementara itu diperjanjikan. Berarti dia sudah melakukan atau lalai melaksanakan kewajiban. Jadi tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan kewajiban.
yang disebut juga dengan prestasi. Padahal itu dibunyikan sebagai kewajibannya. Pastilah itu. Kan nggak mungkin kalau perjanjiannya tentang investasi, tidak mungkin tidak ada kewajiban kepada salah satu pihak untuk membagi hasil dari investasi itu. Jadi kalau perusahaan itu tidak membayarkan hak Pak Dev sebagai pihak yang membuat perjanjian dengan perusahaan tersebut, maka perusahaan itu wan prestasi. Ya. Kenapa dia wan prestasi? Karena dia tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban untuk apa misalnya? Kewajiban memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Nah, mana misalnya? Kalau memberikan bagi hasil investasi kan berarti memberikan sesuatu. Dia tidak melakukan itu, dia sudah wan prestasi. Ya. Tapi dengan syarat kewajiban-kewajiban itu harus dituangkan atau dibunyikan dalam perjanjian. Sehingga ketika kita akan menuntutnya, itu ada dasarnya di dalam perjanjian. Tidak tidak menduga-duga atau justru tidak ada dituangkan itu sebagai kewajibannya, nggak bisa kita katakan dia wan prestasi. Jadi syarat wan prestasi itu ya atau kondisi apa pihak itu dikatakan wan prestasi itu ada empat keadaan. Yang pertama, pihak itu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Dia sanggup misalnya apa? Membayar investasi sebesar separuh misalnya kan dari hasil yang didapat. Ya, tapi dia tidak lakukan itu sama sekali gitu ya. Tidak sama sekali melakukan apa yang disanggupi. 0 bagi hasil yang diberikan ke kita misalnya. Yang kedua, dia melaksanakan itu tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Tadi kata Pak Dev, bagi hasilnya 50-50 misalnya. Dia bagikan juga, dia bayarkan hasil investasi itu, tapi hanya 40 ke kita. Kan berarti tidak 50-50. Itu dia lakukan juga, tapi tidak sesuai apa yang dijanjikan. Gitu. Tetap wan prestasi dia. Nah, yang ketiga, dia melakukan apa yang, tapi terlambat. Nah, ada nggak Pak dalam perjanjian Pak Dev dengan perusahaan itu dibunyikan? Kapan paling lambat dia harus membayar hasil itu, membayarkan bagi hasil investasi itu? Jadi bunyinya bagi hasil yang diberikan kepada kita kan pihak selaku pihak kedua adalah sebanyak 3% dari total investasi. Ya. Pembayaran dilakukan setiap tanggal 1, paling selambat-lambatnya 3 hari sesudah itu gitu Pak. Setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Ya, bulan berikutnya. Paling selambat-lambatnya 3 hari sesudah tanggal 1 itu. Baik. Nah, kalau kita hubungkan dengan wan prestasi yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat. Berarti kalau dia membayarkan itu di tanggal 4, nah itu terlambat ya. Karena tadi dikatakan selambat-lambatnya tanggal 3 hari. Nah, kalau dia bayar tanggal 4 dan selanjutnya, berarti terlambat itu. Walaupun besar bagi hasilnya sesuai dengan yang diperjanjikan, 30% misalnya. Tapi terlambat, itu juga wan prestasi. Tinggal bagaimana para pihak yang menerima bayaran itu. Kalau kita tidak mempersoalkan ya nggak masalah. Tapi secara hukum dia sudah bisa disebut sebagai pihak yang melakukan wan prestasi. Itu terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Ada larangan di dalam perjanjian itu bagi salah satu pihak. Ya, misalnya larangan untuk melakukan sesuatu itu apa? Perjanjian sewa menyewa. Dalam perjanjian sewa menyewa itu biasanya dibunyikan pihak yang menyewa atau yang mengontrak itu tidak boleh menyewakan tempat yang dia sewa itu ke orang lain di masa sewa. Nah, itu biasanya dibunyikan. Atau pihak yang punya tempat itu tidak boleh menyewakan ke orang lain atau menjual tempat sewa itu ke orang lain sebelum masa sewa dengan pihak yang membuat perjanjian sewa menyewa ini berakhir. Ya. Jadi ada larangan untuk dilakukan. Kalau itu dilakukan, namanya wan prestasi. Nah, jadi ada 4 wan prestasi itu. Tidak sama sekali, melakukan tapi tidak sesuai, melakukan tapi terlambat, melakukan tapi itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. 4 ini.
kasus Pak Dev itu berarti dia sama sekali ya Pak ya, tidak membayarkan. Berarti dia sama sekali membayarkan Pak beberapa bulan. Jadi dia kan bertahap waktu itu Pak kan. Di awal kita invest segini, gitu kan. Dengan perjanjian sama, ada dia lakukan kewajibannya. Ada dibayarkan. Ada dibayarkan Pak, rutin. Rutin, kemudian pas selesai masa itu kita tambah lagi nih, kan mau perpanjangan lagi nih Pak, gitu kan? Iya. Nah, kita tambah lagi nih, gitu kan? Habis ditambah masih lagi dia lakukan, dia bayarkan. Diminta udah up aja besar katanya kan, gitu. Up aja besar, maksimalkan aja katanya. Udah kita import semuanya dari simpanan, dari apa semuanya ke sana kan Pak, itu kan? Karena ngelihat beberapa bulan ke depan itu bagus sekali kan? Iya ya. Kita nggak merasa ini ya, apa namanya? Pas mulai yang maksimal dananya, maksimal investnya, di situ mulai ada alasan. Ini kondisi market perusahaan lagi nggak bagus. Ini kan. Tapi kalau sesuai perjanjian kan waktu itu pernah saya bilang sesuai perjanjian saya kan ngambil kan yang low risk-nya gitu kan dibunyi di perjanjiannya. Jadi saya nggak ada urusan dengan risiko masalah itu tuh gitu kan. Saya kan ambil yang persentase terkecil. Ya safe gitu kan Pak, itu kan. Tapi oke, dijanjikan lagi udah melewati tanggal bahkan melewati bulan waktu itu Pak, masih saya kasih kesempatan kan waktu itu karena udah terlalu lama baru bertanya awalnya ke kepolisian gitu kan. Pas bertanya coba lihatlah apakah ada surat perjanjiannya katanya kan. Kita bawa surat perjanjian, kita lihatkan, oh ini udah batal demi hukum ini surat perjanjian kamu katanya kan. Ini mau kamu bawa kemanapun ini nggak berlaku surat ini katanya. Jadi arahkan aja lagi ke 378 ke ya itu Pak. Oh itu sebabnya kenapa nggak Pak Dev gugat ke pengadilan ya? Karena diarahkannya ke situ. Ini nggak berlaku lagi nih kalau peraturan surat ini nggak sah ini katanya. Iya ya. Dia bertanya dulu kan Pak. Saya nggak bisa berikan apa namanya komentar secara tepat kalau tidak melihat kontraknya itu, sehingga agak susah juga kalau kemudian dikatakan kontrak yang dibuat itu batal demi hukum. Yang penting itu nanti coba Pak Dev cek. Saya cari lagi Pak. Ya, dicek aja itu unsur mana yang nggak terpenuhi, ya kan? Nah, diuji itu apa namanya pernyataan dari polisi itu. Apakah memang betul batal demi hukum atau dapat dibatalkan? Kalau batal demi hukum berarti syarat objektifnya tidak terpenuhi kan? Iya Pak. Nah, kausanya atau hal tertentunya. Kalau tidak terpenuhi benar itu batal demi hukum. Tapi kalau yang jadi masalah itu subjeknya, itu dapat dibatalkan. Iya Pak. Juga dia. Saya coba dicari lagi Pak. Ya, yang penting kan Bapak sudah dapat ininya kan, dapat rumusnya gitu ya. Iya Pak. Coba dipraktekkan gitu. Iya Pak. Tinggal Bapak nanti. Ya, yang penting kalau artinya pertanyaan sekarang masih mungkin nggak itu dinaikkan perdata, ya kan? Dengan kondisi yang perusahaannya udah nggak ada lagi. Ketika perusahaan nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya tempatnya nggak ada lagi gitu. Ya, jadi tempatnya ya, itunya kegiatan usahanya sudah nggak ada lagi ya? Udah nggak ada lagi gitu Pak. Ya. Itu tambah satu masalah lagi tuh Pak. Itu di ujung sesi kita itu. Ya. Jadi satu kontrak itu hapus dia kalau objeknya itu nggak ada, gitu. Bisa jadi nih polisi itu mengatakan ini objeknya sudah nggak ada lagi, maka hapus ini. Ini berakhir, gitu kan? Mungkin, tapi bukan batal. Oh iya. Kalau batal yang tadi kan syarat objektif tidak terpenuhi. Tapi kalau hapus atau berakhir itu disebabkan karena objeknya hilang, musnah dia. Ya. Waktu itu karena saya nggak paham kan, jadi saya terima aja bulat apa keterangannya. Iya, nggak apa-apa Pak. Itu pengalaman paling tidak nanti ketika akan membuat kontrak baru dengan perusahaan lain, bisa lebih hati-hati lagi gitu. Iya Pak, jadi pengalaman yang sangat berharga Pak. Ya, baik. Ya, Pak. Nah, ini baik ya.
kita sampai ke wan prestasi. Nah, kalau wan prestasi itu terjadi, ya, maka akan timbul akibat. Bisa Pak Angga, slide 19. Pak, boleh bertanya, Pak? Oh ya, boleh, Bu, silakan. Terkait dengan Pak Dev tadi, kan udah ini ya, objeknya tidak ada, terus orangnya orangnya sudah tidak beroperasi lagi. Terus Ya. apa kemungkinan paling apa yang paling mungkin tindakan dilakukan oleh Pak Dev sebagai korban untuk mendapatkan hak yang kembali, Pak? Ya. Kalau yang penipuan itu sudah dia terima itu kan, akibat dari perbuatan penipuan yang dilakukan oleh perusahaan itu dia sudah tanggung sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya. Tapi pertanyaan sekarang, kalau ada kerugian akibat adanya wan prestasi itu, ya, maka dia harus digugat. Itu yang jelas. Perusahaan ini harus digugat untuk mendapatkan ganti rugi. Harus dituntut dia membayar ganti rugi. Ya. Tapi kalau masalahnya perusahaannya sudah nggak ada, tidak ditemukan lagi, udah hilang nih ya, kemana mau digugat? Ditujukan ke siapa? Kan nggak ada lagi orangnya. Ini jadi masalah. Jadi ketika kita akan menggugat seseorang, itu harus jelas identitasnya, domisilinya di mana. Salah domisili saja sudah akan mengakibatkan gugatan kita itu tidak dapat diterima. Jadi memang ada risiko yang akan kita hadapi kalau di tengah jalan nanti perusahaan ini tiba-tiba hilang dan tidak bisa kita temukan batang hidungnya, nggak kita bisa temukan. Dia akan menuntut, kita nggak tahu kita kemana. Makanya kita harus benar-benar yakin ketika ini adalah perusahaan, jelas legalitasnya, ada ada akta pendiriannya, ya kan, kemudian terdaftar dia sebagai perusahaan dan segala macam. Itu harus kita pastikan dulu. Jangan sampai perusahaan itu subjek yang aspal gitu, asli tapi palsu, yang ternyata tidak ada. Kalau ini menurut saya memang ada, ketika kasus penipuannya naik kan berarti dia masih ada waktu itu. Tapi begitu dia dihukum, bubar semua. Kalau sudah bubar nggak ada lagi upaya yang bisa kita lakukan, Ibu. Karena pihak yang mau kita gugat itu sudah tidak ada. Apalagi objeknya itu sudah hilang. Apa misalnya investasi. Boleh tahu Pak Dev, ini investasi apa nih? Pertambangan atau apa? Falas nih Pak. Oh, falas. Ya, Pak. Oh ya, ini memang agak riskan ini falas itu ya. Jadi hapusnya kontrak. Jadi ketika kontrak itu habis, maka nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Salah satu sebab kontrak itu hapus itu karena ada syarat pembatalan perjanjian itu. Ya. Pembatalan tadi kan bisa dilakukan karena subjeknya yang bermasalah, mungkin karena penipuan, itu berdampak pembatalan perjanjian. Itu bisa berakhir. Ya. Berakhirnya itu bisa kemudian berimplikasi pihak yang dirugikan bisa mendapatkan ganti rugi. Ya kan, dia bisa menuntut pihak yang melakukan tindakan tadi untuk membayar ganti rugi. Tapi masalahnya kalau pihaknya itu masih ada. Nah, ini kan problemnya pihaknya sudah tidak ada. Kemana mau digugat? Ya. Jadi kalau mau tetap menggugat harus ditelusuri. Mungkin dia sudah pindah tempat. Bisa jadi. Yang penting kita tahu dulu, ini masih ada, tapi pindah tempat ya, berusaha di daerah lain, atau memang sama sekali sudah tidak ada lagi identitasnya, perusahaan ini mungkin sudah tidak ada lagi. Kalau itu Bu, tidak bisa kita menggugat, subjeknya kabur dia jadinya. Padahal ketika kita akan menuntut seseorang, kan kita harus sebutkan nih siapa, ya kan, perusahaan ini, di mana alamatnya. Nah,
kan itu harus dicantumkan alamatnya di sini, ya kan? Ketika mau dipanggil pengadilan, dia nggak ada, tentu nggak datang. Memang bisa saja perkara itu tetap diproses di pengadilan, karena dia tidak datang bisa saja diproses terus. Tapi ketika kita gugatan ganti rugi kita dikabulkan, yang akan bayar siapa? Itu masalahnya kan. Yang akan membayar itu perusahaannya sudah nggak ada lagi, tidak ada lagi, entah kemana rimbanya gitu. Jadi memang di situ ada masalah yang akan dihadapi bagi salah satu pihak yang dirugikan, tapi tidak bisa menuntut karena perusahaan itu sudah hilang. Ya. Makanya lebih berisiko kita membuat perjanjian dengan satu perusahaan dibandingkan dengan individu. Individu itu hilang paling karena meninggal dunia. Tapi kalau perusahaan bisa saja kan ditutup, perusahaannya tutup, kolab ya, nggak ada lagi, sudah tidak eksis. Maka nggak ada identitas atau subjek yang akan menjadi tergugat itu. Jadi ada risikonya Ibu kalau pihak itu menghilang nih, dan itu banyak terjadi. Ya. Makanya memang untuk membuat kontrak itu memang harus yang tadi. Itu untuk menghindari masalah yang dihadapi Pak Dev, itu baik subjektif maupun objektif itu harus terpenuhi terlebih dahulu. Sedangkan terpenuhi pun bisa saja nanti di kemudian hari ada masalah. Apalagi ini nggak jelas, gitu kan. Jadi hukumnya wajib memenuhi syarat subjektif dan juga syarat objektif, agar nanti jika ada masalah kita gampang untuk menuntut pihak-pihak itu. Memang terkadang kan perusahaan pihak itu ketika dia akan melakukan tindakan yang merugikan kita, di awal-awal dia tidak ada menunjukkan indikasi akan prestasi, gitu kan. Yang Pak Dev kan mungkin yang tahun periode kedua atau ketiga, periode pertama lancar, kedua lancar, lalu suruh nambah. Nah, disuruh nambah itu mungkin dia sudah berencana, gitu. Berencana untuk melakukan penipuan atau untuk lari. Nah, tapi dengan membawa nilai investasi yang besar, menguntungkan dia, itu persoalannya. Jadi ya mungkin ini jadi pembelajaran, kita cek lagi tuh Pak, kalau memang bisa dilacak, ya memang betul dia nggak ada atau gimana. Ya. Seharusnya dulu ketika dia masih berperkara pidana, nah itu kan berarti dia masih ada itu, ya kan? Iya Pak. Itu sebenarnya kesempatan untuk menggugat dia secara perdata. Gitu. Jadi pidana penipuan ya, secara perdata juga bisa. Itu boleh dilakukan bersamaan karena unsurnya kan berbeda. Dia menipu. Nah, sementara yang ini adalah dia tidak menjalankan kewajibannya. Ya. Kita minta perjanjian dibatalkan, tapi kerugian juga kita bisa minta. Karena kenapa? Ini kalau kita lihat di slide yang ke-19 itu, akibat prestasi itu kan menimbulkan kerugian. Ini kalau contoh tadi Pak Dev rugi, gitu kan? Kemudian akibat kerugian itu, maka Pak Dev berhak menggugat. Apa yang bisa diminta di situ? Ya. Syaratnya tentu yang perusahaan ini masih ada, gitu kan? Ya. Kalau enggak, itu lain ceritanya lagi. Kita kalau sudah nggak ada lagi subjeknya, cerita ini mungkin nggak ada. Gitu. Cerita untuk menggugat tentu nggak mungkin bisa diwujudkan. Tapi dalam hal subjeknya itu masih ada, ya dia tidak lari, dia masih masih menjalankan usahanya, maka yang pertama bisa menuntut dia untuk melaksanakan kewajiban. Melaksanakan kewajiban. Yang kedua, minta agar kontrak di stop. Perjanjian itu di stop. Yang ketiga, meminta ganti rugi. Ini bisa ketiga-tiganya dilakukan. Ya, stop kontrak, kemudian bayarkan investasi yang harus Bapak menjadi hak Pak Dev, kemudian ganti rugi. Ganti rugi itu bukan
bukan hanya kewajiban itu saja yang harus dia penuhi, tapi terkadang kan itu nilai kerugian itu bisa membawa keuntungan lain. Nah, keuntungan lain itu yang bisa diminta juga ganti ruginya. Misalnya uang itu kalau setahun disimpan, didepositokan akan menghasilkan bunga sekian. Itu kan kerugian kalau kita tidak mendapatkan uang itu dari pihak perusahaan. Ini kan kontrak. Kenapa kita minta diganti kontrak? Karena ada syarat untuk membatalkan itu. Ada unsur penipuan. Ya. Ya, Pak. Jadi ini ada yang ini yang agak yang perlu yang perlu kita bedakan. Penipuan dengan wan prestasi. Itu peristiwanya waktunya berbeda. Makanya saya bilang tadi bisa keduanya. Kalau penipuan itu terjadi sebelum kontrak ditandatangani, ya kan? Itu terjadi, itu penipuan terjadinya. Jadi misalnya dia memasukkan identitas. Harusnya A tapi B, tanda tangan gitu. Itu kan berarti sudah terjadi penipuannya. Jadi penipuan dalam kontrak itu terjadi sebelum para pihak menandatangani kontraknya. Tapi kalau yang wan prestasi ini setelah kontrak ditandatangani dan waktu berjalannya kontrak itulah terjadi wan prestasi. Jadi bisa dua perbuatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Penipuan iya, wan prestasi juga iya. Jadi kalau misalnya itu dilakukan bersamaan waktu itu, mungkin ketika dia masih eksis, itu bisa dituntut kerugian itu. Apalagi mungkin nilainya besar sekali kan itu, Pak. Iya, Pak. Nah, miliaran mungkin. Saya yakin nanti kalau falas itu. Jadi manakala dalam kontrak itu ada penipuannya, kemudian ada wan prestasi, maka itu dua-duanya bisa dimintakan. Tapi untuk wan prestasi kita gugat ke pengadilan negeri, yang penipuan kita laporkan dia ke polisi. Jadi berbeda proses penyelesaiannya. Tapi sekali lagi kalau subjeknya sudah tidak ditemukan, baik penipuan maupun wan prestasi sulit untuk bisa ditempuh. Karena mau cari kemana? Gitu. Di mana dia bisa kita minta ganti rugi kalau subjeknya saja tidak ditemukan. Begitu Bu, penjelasannya dari pertanyaan Ibu tadi. Ada baik, Pak. Ada pertanyaan berikutnya tentang ini Bapak Ibu sekalian? Sebenarnya ini juga terjadi pada paman saya, Pak. Tapi ini kasusnya cangkang sawit. Emang karena awam juga, kayaknya langkah selanjutnya lillahi ta'ala aja ya, Pak ya. Nggak ada kemungkinan untuk ini. Ini kalau boleh tahu masalahnya sekarang bagaimana, Bu? Ya sama, perusahaannya hilang sama kayak Pak Dev itu. Perusahaan hilang, orangnya menghilang gitu saja. Nggak diketahui? Iya, tadinya ada perusahaannya. Tempatnya juga ada. Usahanya ini ekspor cangkang sawit. Ya. Tapi setelah 1 tahun mungkin lancar. Tahun-tahun berikutnya udah mulai masalah setelah itu menghilang gitu saja. Itu setelah setahun kedua langsung hilang? Iya, tahun berikutnya udah hilang sama perusahaannya juga udah tutup gitu. Iya, itu memang bisa seperti itu ya kalau perusahaan itu memang punya niat yang nggak baik kan. Jadi makanya kalau boleh tahu Bu, itu hilangnya itu di akhir tahun kedua atau di awal tahun kedua? Ini paman saya sih Pak kurang jelas juga, tapi kalau keterangan beliau pada tahun kedua. Pada tahun kedua udah enggak. Oh, sudah hilang sama sekali tahun kedua. Iya. Ya. Ya, caranya mungkin untuk ke depan gitu ya. Ketika itu tanda-tanda sudah ada, maka jangan dibiarin gitu. Kalau tanda-tanda itu sudah ada kan mungkin dia butuh proses juga kan untuk menghilang.
apalagi ini perusahaan. Ada proses, mungkin butuh waktu untuk menghilangkan jejak dan segala macam. Jadi kalau sudah terjadi wan prestasi, begitu tahu kita dia wan prestasi, dia nggak mau lagi, jangan dikasih waktu. Segera bertindak menggugatnya. Gitu. Sebab pada waktu kita menggugat, mungkin dia masih ada, belum sempat belum sempat untuk menghilangkan diri. Kasus paman ibu mungkin dia sudah sekian lama gitu kan, mungkin kita masih sabar menunggu, barangkali akan dia penuhi kewajibannya, tunggu sampai tahun kedua berakhir, ternyata hilang dia gitu kan. yang Pak Dev itu mungkin juga begitu Pak ya, tidak tiba-tiba kan, apalagi dia sudah pernah diproses secara hukum, kan berarti dia masih ada, belum sempat lari. Saya yakin mungkin dia ditahan itu ya Pak. Iya Pak. Apalagi kalau dia ditahan nggak bisa kemana-mana kan. Nah, dia sudah mikir nanti kalau sudah keluar saya mendingan lari, karena mungkin akan ada gugatan yang akan masuk terhadap dirinya dari Pak Dev. Nah, begitu cara dia menghilangkan diri agar lepas dari tanggung jawab. Menurut saya kalau dia masuk itu mungkin tidak berat, tapi lebih berat kalau dia harus membayar ganti rugi kan. Masuk dia nggak ada konsekuensi membayar, tapi kalau dia sudah nggak punya uang harus membayar ganti rugi sekian banyak, itu kan jauh lebih berat. Nggak bisa dia diganti Pak, nggak bisa bayar itu nggak bisa dia dipenjarakan. Pengalaman waktu itu Pak, kita agak pas kita bertemu coba dengan pihak masih ketemu nih Pak dengan keluarga dia Pak, salah seorang pelakunya nih Pak. Apa katanya? Ini pasangan dia, biarlah pasanganku itu ditahan, selesai nggak bayar aku lagi katanya. Iya. Jadi dia milih masuk penjara, kemudian uang itu bisa saja dia, tapi tetap bisa dituntut ya Pak. Kalau jawaban kayak gitu ya, itu kan versi dia. Secara hukum sebenarnya kalau itu wan prestasi ya wan prestasi. Penipuan tetap penipuan, nggak bisa dia menipu kemudian selesai utangnya, enggak. Ya kan, yang utang tetap utang. Tapi orang berutang, nah itu, ini ada ketentuan hukumnya. Orang yang berutang itu tidak bisa dipenjara kalau dia tidak mampu bayar. Nah, jadi orang yang nggak bisa bayar utang ke kita itu tidak bisa kita laporin ke polisi, tetap harus bayar utang gitu. Makanya yang tadi dia itu masuk penjara bukan karena nggak bisa membayar bapak, tapi karena dia menipu. Gitu. Ya kan, artinya jawaban pasangannya itu nggak tepat nih. Kalau dia bilang masuk penjara udah aman, nggak harus membayar bapak gitu kan? Iya Pak. Itu nggak benar itu jawabannya. Tapi kalau setelah dia keluar lari, ya tentu susah kan kita. Iya Pak. Kita mau meminta tanggung jawab dia. Sehingga caranya seperti itu. Kalau ini ada indikasi pidana, pidanakan dulu, sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Kemudian gugat secara perdata, mumpung dia belum lari. Jadi kasus ibu tadi, sebenarnya kalau ada indikasi pidananya bisa dipidanakan juga nih. Ketika pada waktu itu dia sudah melakukan itu. Jadi memang ada ada konsekuensi lain dalam membuat kontrak itu yang suatu saat mungkin kita menghadapi masalah untuk mengatasi atau menyelesaikan. Makanya terkadang ada orang bikin kontrak itu pakai jaminan, gitu kan? Ya nggak, kalau leasing itu kan ada jaminannya, utang piutang pakai jaminan. Terus kalau dia lari aman kita, gitu kan? Jadi kalau tidak pakai jaminan, ya udah lari nggak bisa lagi dikejar. Nah, kemudian begitu ya, Bapak Ibu. Ada lagi? Silakan. Oke, kemudian ada kondisi. Nah, ini nggak tahu ini apakah memang hal itu ada pada pihak-pihak yang bermasalah dengan
Bapak Ibu tadi, perusahaannya Pak Dev atau paman Ibu tadi, pada diri mereka itu ada nggak mas hal ini? Kalau ada hal ini, ya yang disebut dengan force majeure atau kondisi kahar, ya atau keadaan memaksa pada diri mereka itu, maka kewajiban untuk membayar atau label wan prestasi itu tidak bisa disematkan pada mereka. Ya, kita mungkin menganggap dia wan prestasi. Tapi kalau pada dirinya ada kondisi tertentu, maka itu bisa membebaskan dia dari stigma atau tuduhan sudah melakukan wan prestasi. Itu yang disebut dengan keadaan memaksa atau force majeure. Ya. Jadi ini doktrin yang berlaku dalam kontrak atau perjanjian yang berlaku baik demi hukum maupun karena kesepakatan. Demi hukum itu artinya walaupun tidak disepakati, itu kalau itu terjadi, itu kemudian menghilangkan kewajiban pihak yang wan prestasi untuk mempertanggungjawabkannya, lepas tanggung jawabnya, walaupun dia wan prestasi. Atau disepakati. Misalnya kondisi force majeure itu apa? Banjir, gempa bumi, kebakaran, gunung meletus dan segala macam. Ya, tsunami. Itu kan hal-hal yang di luar kemampuan yang itu bisa mengganggu atau mempengaruhi kontrak yang berjalan. Kalau tadi itu misalnya cangkang sawit, ternyata kan itu berarti ada pohon sawitnya. Terjadi misalnya tsunami, habis sawit itu. Nah, itu kondisi memaksa, keadaan memaksa atau force majeure. Maka yang wan prestasi ini lepas tanggung jawabnya. Karena itu bukan kesalahan dia. Ya, jadi kalau dia bilang ini saya merugi. Tapi kalau merugi bukan karena katakanlah bencana alam, gempa bumi dan hal lain misalnya kebakaran yang membuat dia tidak bisa melaksanakan prestasinya, itu nggak bisa disebut force majeure. Dan itu harus di luar kemampuannya. Contoh misalnya force majeure itu sewa menyewa, katakanlah misalnya mobil, kita menyewa mobil, lalu mobil itu kita parkir di rumah, ya kan, di rumah. Tiba-tiba rumah terbakar, mobil juga terbakar. Nah, kalau kebakaran itu yang mengakibatkan mobil yang kita sewa dengan orang lain itu terbakar, dan itu bukan karena kesalahan kita, kebakaran itu, maka kita bisa katakan kita dalam keadaan mengalami force majeure. Kita bisa melepaskan diri dari tanggung jawab. Nggak bisa saya dituntut karena wan prestasi. Kenapa? Karena barang yang dijadikan objek perjanjian itu sudah musnah. Tidak ada lagi. Atau tidak bisa lagi digunakan. Karena adanya keadaan yang membuat objek itu tidak bisa digunakan disebabkan karena keadaan di luar kemampuan kita. Ya, tapi kalau disengaja, itu dia wan prestasi jadinya. Sengaja dibakar rumah, terbakar mobil, wan prestasi dia. Ya. Contoh lain misalnya dari Payakumbuh ke Padang ada perjanjian kontrak mendrop anak ayam misalnya ke Padang, ya kan? Lalu dia nggak datang di waktu yang sudah disepakati. Alasannya air mancur meluap, putus jalan di Lembah Anai, sehingga dia nggak mungkin tiba tepat waktu. Akhirnya nggak datang dia. Ya. Itu bisa nggak disebut force majeure? Menurut Bapak Ibu? Bisa nggak dia dilepaskan dari? Bisa Bu? Bisa. Ah, bisa ya. Tapi pertanyaannya, dia kan kalau dia bisa milih jalan lain, kira-kira ada nggak force majeure itu pada dirinya? Dari Payakumbuh ke Padang kan bukan hanya lewat Lembah Anai, ya kan? Bisa lewat Solo, bisa lewat Malala, ya kan? Itu Pak Agung kan ada jalan ke lewat Malala kan? Ya Pak. Padang. Ya. Nah, itu dia masih bisa mengatasi itu. Artinya
jalan yang putus di Lembane itu tidak bisa jadikan alasan force majeure, karena dia masih bisa memilih alternatif jalan lain. Jadi bisa saja itu dalihnya untuk lepas dari tanggung jawab, padahal mungkin barang yang mau dikirim itu memang belum siap gitu. Lalu dia cari alasan ini putus jalan, saya nggak bisa ke Padang. Tapi kalau semua jalan putus, baru force majeure. Transportasi yang digunakan hanya darat, kemudian jalan darat menuju ke Padang putus semua, itu force majeure. Tapi kalau hanya satu yang putus, yang lain masih ada pilihan, nggak bisa. Dia menggunakan doktrin force majeure untuk lepas dari tanggung jawab. Ya. Atau misalnya, karena terkurung dia, nah ini dia sudah lewat situ terkurung, mau lewat jalan dari Solo atau Malala, nggak bisa lagi dia bergerak gitu kan. Tertutup jalan untuk putar balik itu sudah tertutup karena orang mungkin sudah memenuhi jalan menuju ke Lembane. Kan berarti di luar kemampuannya itu. Maka dia bisa gunakan itu sebagai alasan. Artinya bisa tapi juga tidak. Alasan force majeure digunakan untuk kejadian itu. Kalau dia masih bisa milih jalan lain, itu tidak force majeure. Tapi kalau jalannya sama sekali tertutup, sehingga lama, sehingga akhirnya mati ayam-ayam nih, atau dia bisa juga tetap ke Padang, tapi ayamnya sudah mati karena nggak dikasih makan, maka dia gunakan force majeure, bisa diterima. Jadi ini perlu juga lihat lagi nanti tuh Pak Dev, apakah ada alasan force majeure pada perusahaan itu. Kalau iya, mungkin dia nanti akan menggunakan itu sebagai dalih untuk lepas dari tanggung jawab. Yang penting itu sesuatu yang tidak dapat diperhitungkan kehadiran peristiwa itu, peristiwa force majeure. Yang kedua, bukan karena kesalahan atau tindakan dirinya. Ya. Sengaja misalnya membakar rumah atau pasar, ya, sengaja dibakar, lalu itu jadi. Kalau sengaja enggak bisa. Itu kan nanti kemudian bisa diselidiki. Bahkan asuransi itu dia kadang-kadang dia tidak percaya 100% memang ini memang kecelakaan atau ada apa namanya detektif asuransi yang akan melakukan investigasi apakah ini sengaja atau tidak kecelakaannya. Kalau sengaja dia nggak akan bayar. Berarti dia sengaja mencelakakan diri supaya dapat asuransi. Nah, itu kan ada juga tuh misalnya kalau di Medan itu sering tuh. Debitur bank itu kalau kreditnya macet, tahu dia nggak bisa bayar, itu cerita teman-teman di Medan itu Pak Agung. Pergi ke mall terjun ya, bunuh diri, mati. Nah, kalau mati kan lunas utangnya. Ya, tapi kalau memang sengaja itu nggak berlaku. Sengaja bunuh diri. Ya. Baik Bapak Ibu, itu kondisi force majeure yang menghilangkan menghilangkan kewajiban pihak yang melakukan wan prestasi. Lalu penyelesaiannya ya terhadap masalah wan prestasi yang terjadi dalam kontrak. Ini penyelesaiannya seperti apa? Kalau kontrak kemudian wan prestasi, maka itu adalah murni hukum perdata. Ya. Tadi saya katakan yang namanya wan prestasi itu kalau perjanjiannya sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian, baik syarat subjektif maupun objektif. Jadi hal-hal seperti kasus Pak Dev itu nggak terjadi, tidak ada penipuan, karena kalau penipuan itu adalah syarat subjektif. Nah, tapi kalau sudah terpenuhi semua, syarat subjektif terpenuhi, syarat objektif terpenuhi, kemudian salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian, maka terjadi wan prestasi. Terhadap itu, maka aspek hukum perdata yang kemudian digunakan. Ya, saluran hukum perdata yang bisa digunakan, yaitu dengan menggugat
pihak yang melakukan prestasi itu ke pengadilan. Apakah harus langsung ke pengadilan? Ya, tentu tidak harus langsung. Kalau misalnya pihak yang melakukan prestasi ini punya keinginan baik untuk bertanggung jawab, ya bayar ganti rugi, ya penuhi kewajiban-kewajibannya, kemudian bisa diterima penyelesaian itu oleh pihak yang dirugikan, maka itu bisa diselesaikan melalui jalur non litigasi dengan musyawarah, ya, atau mediasi dengan melalui pihak ketiga, atau juga dengan arbitrasi. Nah, arbitrasi ini layaknya pengadilan, tapi itu pilihan pihak-pihak yang membuat kontrak. Itu biasanya ada dalam kontrak itu biasanya arbitrasi. Tapi ya, kalau Pak Dev boleh tahu penyelesaiannya dengan arbitrasi atau ke pengadilan, Pak? Ingat nggak Bapak di kontrak Bapak? Pengadilan, Pak. Pilihannya pengadilan ya? Iya, Pak. Pengadilan mana? Pengadilan negeri Padang Panjang. Oke, berarti bukan dengan cara arbitrasi nanti penyelesaian. Ya. Tapi kalau penyelesaian itu dengan arbitrasi, itu dalam perjanjian tadi itu dibunyikan. Manakala terjadi perselisihan antara para pihak, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahannya melalui arbitrasi. Maka ditempuhlah kayak arbitrasi. Ini nanti ada materi tentang ini. Biasanya di bagian tugas di sesinya Pak Miko Kamal nanti arbitrasi. Tapi dia tergolong dalam penyelesaian non litigasi. Karena arbitrasi yang dimaksud itu dipilih oleh masing-masing pihak. Itu makanya dia disebut dengan proses musyawarah juga kedua pihak ini untuk mencari siapa yang menjadi arbitrasi. Sedangkan yang kedua itu litigasi, langsung diajukan ke pengadilan. Ya. Ini ke pengadilan negeri. Itu kontrak Pak Dev itu sebenarnya sudah bagus, pilihan hukumnya itu pengadilan negeri Padang Panjang. Walaupun mungkin para pihaknya tidak di Padang Panjang. Pak Dev mungkin tidak di Padang Panjang ya? Di Padang Panjang atau di mana Pak? Domisili. Apanya Pak? Domisili Pak Dev di Padang Panjang. Domisilinya di Panyalayan Pak. Tapi kan dekat ke Padang Panjang Pak gitu kan. Makanya pilihannya Padang Panjang. Kalau perusahaannya di mana? Di Padang Panjang Pak. Oh, perusahaan Padang Panjang juga. Ya, tepat kalau pilihannya pengadilan negeri Padang Panjang, karena tidak harus tidak harus jauh-jauh kan. Memang itu wilayah hukumnya pengadilan negeri Padang Panjang. Ya, bisa diajukan ke pengadilan negeri, digugat secara perdata. Karena kasus Pak Dev itu ada pidana juga, ya harusnya berbarengan. Iya Pak. Ya itulah. Walaupun paling tidak ini jadi jadi pengalaman yang berharga Pak. Pengalaman ke depan gitu kan. Kita sudah punya sedikit sedikit pencerahan lah ya bersama teman-teman, tahu nih kalau nanti bikin kontrak bagaimana jalan keluarnya ya. Kalau perlu ya kontrak itu mungkin dicoba dulu, ada masa percobaan setahun coba. Sehingga kalau rugi pun kita tidak banyak. Menambah itu juga. Atau di tengah jalan sudah mulai ada tanda-tanda itu patut kita bercuriga hati, mencurigai teman kontrak kita. Waktu itu ada kecurigaan Pak. Ya. Dia coba minta laporan keuangannya kata saya kan. Dia nggak mau lihat gimana apanya sekarang gitu kan. Sekarang. Jadi dia lihat di laporan yang dikasih bagus Pak. Ternyata pas di penyidikan itu tuh udah di setting laporannya rupanya. Yang di kepolisian itu bagus. Yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya Pak. Oh gitu. Pas diakui pada masa itu dia sebenarnya udah kayak gini katanya kan, tapi yang dikasih ke kita adalah yang kayak gini isinya gitu. Oh iya nggak sesuai. Nggak sesuai Pak. Ya itu
itu harusnya laporan itu kalau perlu diaudit, harus dibunyikan di dalam kontrak. Kalau diaudit kan berarti nggak bisa dia bikin-bikin kan. Iya, Pak. Minimal lah ya, minimal. Kalau diaudit kan berarti oleh akuntan publik. Ya, akuntan publik harusnya kalau dia kerjanya benar kan ya benar juga audit yang dilakukan gitu. Kalau ada rekayasa, manipulasi data tentu nggak mungkin dimanipulasi juga auditnya gitu kan. Ya. Nah, tapi kalau nggak diaudit ya bisa saja dibuat-buat gitu kan. Harusnya nanti ketika kita bikin kontrak yang investasi lah sifatnya, yang bila investasinya besar itu memang harus hati-hati. Kita sebagai yang investornya berhak untuk menerima laporan keuangan rutin misalnya tiap bulan yang diaudit ya oleh akuntan publik. Kalau perlu ditunjuk di situ siapa akuntan publiknya. Jadi nggak bisa dia cari akuntan publik yang teman dia gitu kan, yang bisa diajak untuk ya katakanlah mungkin memanipulasi data laporan keuangan. Sebab kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu proses pemilihan kepala daerah misalnya, itu kan laporan keuangannya diaudit, harus diaudit. Itu yang bisa dipertanggungjawabkan ini. Berarti benar itu laporannya memang benar, ada buktinya. Tapi kalau enggak, itu yang dibuat beda dengan yang terjadi. Gitu kan. Minimal kalau diaudit oleh akuntan publik itu ya kita tentu harus percaya sepanjang belum tidak bisa dibuktikan sebaliknya. Baik, jadi ke pengadilan negeri bisa diajukan, tapi kalau misalnya soal hutang piutang khususnya, maka akan terjadi wan prestasi itu namanya debitur itu berutang lebih dari satu kreditur. Nah, kalau ini terjadi, dia bisa juga diajukan ke pengadilan niaga. Ya, jadi bisa pengadilan negeri untuk wan prestasi ada dua pihak. Tapi kalau pihaknya itu krediturnya atau yang punya piutang itu lebih dari satu, maka debiturnya ini bisa dibawa ke pengadilan niaga untuk dimohonkan pilot. Ya, jadi permohonan pilot ke pengadilan niaga. Ini ada juga Bapak Ibu bahasanya itu nanti tentang kepailitan. Mudah-mudahan ini nanti dibahas secara mendalam oleh Pak Miko, kepailitan dan juga arbitrasi. Tapi kalau yang berhutang itu hanya satu, yang berpiutang juga satu orang atau satu pihak, itu tidak bisa ke pengadilan niaga. Jadi syaratnya harus lebih dari satu kreditur. Jadi kalau antara Pak Dev dengan perusahaan itu kan dua pihak saja, maka itu ke pengadilan negeri penyelesaiannya. Sekali lagi sayang ini orangnya sudah tidak ada ya. Jadi pengalaman Pak Dev ya, mudah-mudahan ke depan apa. Jadi cara kita untuk menjaga agar rekan kontrak kita itu tetap menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar, itu perlu ada kontrol dari kita. Kalau kita udah jelas misalnya wajib kita membayar investasi, ya mungkin sekaligus atau dalam waktu tertentu kita wajib memberikan dana, gitu kan. Nah, dari dia apa? Wajib membuat laporan keuangan tiap bulan, ya kan. Kita punya hak untuk melihat. Kemudian kapan waktunya itu sebenarnya sudah, kalau menurut saya sudah lumayan bagus bunyi kontraknya ditentukan setiap tanggal 1, paling lambat tanggal 3. Gitu kan. Berarti kalau sudah lewat wan prestasi dia. Itu kalau sudah seperti itu harus hati-hati. Kita harus waspada. Ini ada potensi yang bersangkutan akan wan prestasi untuk selanjutnya. Kemudian hal-hal lain misalnya pilihan penyelesaiannya. Ya, kalau pilihannya itu di pengadilan negeri tempat, ya itu mungkin para pihaknya berjauhan kan, satu di Padang Panjang, satu mungkin di Poso. Jangan kita pilih pengadilan negeri Poso.
lebih bagus pengadilan negeri di tempat tinggal kita. Nah, kita nanti hanya akan mengajukan gugatan itu di tempat tinggal kita, dia yang harus datang. Nah, nanti kalau mau bikin kontrak dengan orang yang jauh itu harus pastikan juga benar nggak dia ini memang ada atau ini perusahaan abal-abal. Tapi kalau tadi itu kan sebenarnya ada dia kan jalan itu Pak ya. Dia sudah kasih sudah membagi hasilnya, cuma di tengah jalan ada masalah. Ya. Jadi sebenarnya enggak terlalu sulit untuk menggugat atau menuntut ganti rugi ke perusahaan itu kalau upayanya dilakukan bersamaan waktu itu ketika dia masih ada. Ya. Kalau sudah nggak ada ya kita berdoa saja lagi bahwa dia nanti akan datang gitu kan, atau kembali lagi, atau dia dengan dengan berjiwa besar mendatangi Pak Dev untuk memenuhi kewajibannya. Ya. Mana tahu kan? Baik Bapak Ibu sekalian, jam saya sudah menunjukkan pukul 6:01. Bagaimana? Ini sudah di ujung pertemuan, tapi rasanya masih banyak yang harus kita bahas ya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu punya banyak energi lagi untuk membaca materi ini dan bahan-bahan yang lain. Ya. Dan ini mohon maaf nih, saya menghadapi layar gelap sampai sekarang. Ini nggak nampak nih Bapak Ibu sekalian bagaimana wajah-wajahnya. Mungkin sudah gelisah, tapi insya Allah enggak. Dan baik Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang mau disampaikan atau memberikan tanggapan sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini? Silakan. Ada Pak? Tidak Pak. Enggak, satu aja yang enggak, yang lain enggak. Enggak Pak. Enggak. Pak enggak gimana? Mas? Ya Pak. Ya, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira kita bisa sudahi pertemuan kita hari ini pas di pukul 18:02. Terima kasih atas atensi dan partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam pertemuan sore ini. Mudah-mudahan ada waktu di lain kesempatan kita untuk bertemu di pokok bahasan yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita cukupkan pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih sekali lagi. Sama Pak. Selamat istirahat. Saya cukupkan dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak Agung dan Ibu Bapak sekalian. Ya Pak. Ya, saya izin untuk live sebentar. Iya Pak. Baik Pak. Baik Pak. Ya Pak. Ya Ibu.